Halo semuanya, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting yang harus dilakukan selama proses pengecekan atau monitoring berkala terhadap tanaman pakcoy. Monitoring dilakukan setelah proses pindah tanam selesai. Artinya ini akan dilakukan secara berkala untuk mengecek apakah tanaman akan tumbuh sebagaimana mestinya. Kita lihat setelah 5 hari proses pindah tanam, tanaman pakcoy ini pertumbuhannya cukup bagus. Terlihat bahwa tinggi daun sudah melampaui net pot 7 cm. Artinya pertumbuhannya cukup bagus. Hal-hal penting yang harus diperhatikan setelah memonitoring adalah salah satunya nutrisi. Nutrisi tidak boleh kehabisan agar supaya tanaman tidak layu. Untuk minggu pertama cukup dengan 600 sampai 700 ppm. Ini adalah pakcoy umur 16 hari. Kita lihat akarnya ternyata bagus, bersih, putih bersih ya. Daun juga bersih, tidak nampak ada hama, berwarna hijau gelap. Kemudian juga kita akan lakukan cek terhadap air nutrisi yang ada di dalam bak. Ternyata juga cukup bersih, artinya bagus ya. Tidak ada jentik-jentik nyamuk di situ dan relatif bersih. Inilah kenapa kita harus lakukan pengecekan secara berkala agar supaya tanaman tumbuh dengan baik. Kita lanjutkan pengecekan terhadap nutrisi. Di dalam reservoir ternyata juga nutrisinya masih cukup, tidak perlu ditambahkan lagi, tetapi juga harus dilakukan pengecekan secara berkala. Kita coba lihat kondisi nutrisi di bak yang lain, sama juga, masih bersih, cukup bersih, tidak ada jentik-jentik nyamuk, artinya bagus. Ini adalah pakcoy umur 20 hari setelah semai. Kita akan lakukan pengecekan terhadap akar, terhadap air nutrisi seperti biasa. Kita akan lihat ternyata akarnya juga putih bersih dan bagus, tumbuh dengan sehat. Daun juga berwarna hijau gelap, artinya juga tumbuh subur. Tidak ada tanda-tanda hama terhadap tanaman ini. Kita lakukan pengecekan air nutrisi di dalam bak. Masih bersih, tidak ada jentik-jentik nyamuk, artinya bagus. Secara random kita lakukan cek terhadap tanaman yang lain. Kita cek akarnya juga, daunnya juga. Ternyata masih cukup bagus dan tumbuh dengan baik. Daun juga nampak hijau gelap, tumbuh dengan subur. Kita lakukan juga pengecekan nutrisi terhadap yang berada dalam bak. Masih bersih, tidak ada jentik-jentik nyamuk. Masih cukup bagus air nutrisi, tidak perlu dilakukan penggantian.
Kita cek juga tandon nutrisi apakah masih ada. Oh, ternyata masih bagus, masih cukup ya, belum perlu ditambah nutrisi lagi. Ada beberapa hal dalam kondisi ini terlihat salah satu dari tanaman pakcoy kelihatan menguning. Ini menunjukkan indikasi ada atau terserang hama yang butuh perhatian khusus. Apa yang harus kita lakukan terhadap tanaman yang terkena hama ini? Terhadap daun ini sebetulnya sudah langsung saya pangkas, tapi saya tidak menyadari bahwa ternyata sudah menulari terhadap tanaman yang lain. Nampak di sini bahwa ada beberapa yang kelihatan kuning. Di samping juga karena kurang sinar matahari, beberapa hari ini memang hujan dan mendung ya. Tapi beberapa juga sudah terkena hama. Ada dua hal yang saya lakukan. Pertama, daun yang terkena hama saya potong, kemudian tanaman pakcoy yang lain saya semprot dengan air bawang. Ini adalah penampakan daun yang telah saya potong, berwarna kecoklatan dan nampak layu. Dan saya akan lakukan monitoring lebih intensif terhadap tanaman yang terkena hama ini. Mudah-mudahan berikutnya tidak terserang hama lagi dan bisa dipanen. Semoga, doakan ya. Ini adalah pakcoy umur 38 hari setelah semai, yang pada umur 28 kena hama, tapi sekarang sudah membaik posisinya dan sepertinya bisa dipanen 2 hari lagi. Dua hari lagi bisa dipanen nasibnya. Kemudian ada lagi ini juga pakcoy sama umurnya 38 hari 38 hari juga. Kalau yang ini lebih bagus, tidak ada terserang hama ya. Nanti akan kita panen bareng. Bagus-bagus nih. Tunggu 2 hari lagi ya, kita akan panen bareng ya. Terima kasih.